Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian yang terbaik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kuduskan sucikan hidup kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih saat umat mencari
selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kau layak dimuliakan Tuhan, dimuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami muliakan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Ya, shalom, selamat sore, selamat malam. Puji Tuhan, kita akan sama-sama kembali untuk menerima firman Tuhan dalam acara PA malam hari ini. Biarlah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita terima firman Tuhan. Kita sama-sama naikkan doa. Terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa di surga buat kesempatan di malam hari ini. Kami boleh kembali untuk datang beribadah. Kami boleh bersama-sama menaikkan puji-pujian syukur kami. Biarlah semua apa yang kami persembahkan lewat puji-pujian kami, semua boleh menjadikan satu persembahan yang hidup dan berkenan di hati Tuhan. Demikian juga sebentar kami akan bersama-sama untuk kembali menerima bekal firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi nasihat-nasihat firman-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami, biarlah hikmat yang dari Tuhan akan menyingkapkan hal yang baru untuk kami boleh sama-sama terima saat malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami akan terima firman-Mu sore ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan, malam hari ini kita dapat kembali diberikan kesempatan untuk
bersama-sama menerima firman Tuhan. Sore atau malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema, yaitu komitmen hidup berkualitas di dalam Kristus. Komitmen hidup berkualitas di dalam Kristus. Saudara, kita akan sedikit untuk belajar apa itu yang namanya komitmen. Ya, tentunya kita semuanya tahu, namun kita akan belajar untuk mengingat kembali pada malam hari ini. Apa itu komitmen, saudara? Komitmen itu adalah berbicara tentang sebuah ikatan janji, yaitu seorang membuat perjanjian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, bahkan juga sampai ke organisasi-organisasi. Demikian juga di dalam ikatan janji itu ada sebuah kewajiban yang mengikat, saudara. Kemudian juga menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Hal ini dilakukan dengan sebuah konsisten, ya, dengan setia, dan juga ada sebuah pertanggungjawaban di situ. Tujuannya itu adalah untuk memberikan jaminan kepada sesuatu agar tidak berubah di masa depan, sehingga tetap sesuai dengan isi komitmen itu sendiri. Dan juga untuk mengenai kualitas, ya. Kualitas itu berbicara tentang sebuah nilai, saudara, sebuah mutu, dan di situ ada kemampuan, ada skill atau ada kecerdasan, bahkan juga berbicara tentang sebuah karakter. Ya, jadi kalau mungkin hal itu digabung, ya, dari komitmen hidup berkualitas di dalam Kristus, itu adalah hidup yang mengikatkan atau menyatukan dalam Kristus, kemudian memberikan pertumbuhan, memberikan pertambahan, perubahan-perubahan, bahkan sampai itu menjadikan sebuah dampak untuk diri sendiri, bahkan juga untuk orang lain. Jadi betapa pentingnya hidup seseorang harus, ya, memiliki sebuah komitmen yang betul-betul menghasilkan kualitas hidup yang menjadi satu nilai untuk diri sendiri, bahkan juga untuk orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam tema kita di atas, kita akan belajar, ya, dengan sebuah renungan di malam hari ini. Saya ambil dalam Kolose pasal yang kedua, ya. Kolose pasal yang kedua, ayat ini mungkin tidak asing semua buat kita sekalian, namun kita akan sama-sama belajar kembali malam hari ini. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian bunyinya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Saudara, dalam dua ayat ini, ya, tentunya saya akan sedikit menyampaikan latar belakang dari kitab Kolose, ya. Di sini bahwa Paulus melihat masalah ini dalam jemaat yang ada di Kolose. Ya, kota Kolose itu adalah sebuah tempat pertemuan berbagai macam tradisi dan kebudayaan, sehingga berpeluang melahirkan berbagai macam ajaran dan mempengaruhi kekristenan di kota Kolose tersebut. Nampaknya di tengah-tengah jemaat berkembang berbagai ajaran dan bertentangan, bahkan meremehkan ajaran-ajaran Kristus dan menggoyahkan kapasitas, ya, atau menggoyahkan kepastian
daripada orang-orang yang ada di Kolose tersebut. Ya. Mereka tetap diikat dengan larangan-larangan tertentu yang menyesatkan. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa Paulus ini memberikan sebuah peringatan yang tegas dan keras dengan pesan yang tertulis di dalam kitab Kolose ini, yaitu di Kolose yang pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Ya, saudara, inilah keadaan jemaat yang ada di Kolose. Tradisi dan kebudayaan yang datang dari berbagai tempat sangat berpengaruh pada kondisi jemaat yang ada di Kolose tersebut, dan juga dari sinilah muncul ajaran-ajaran yang sesat. Maka Rasul Paulus berpesan melalui ajarannya untuk memiliki hidup yang berkomitmen, saudara, yaitu berkomitmen di dalam Kristus yang dituliskan di ayat tersebut. Ya, jadi beberapa kalimat yang nanti akan menjadi sebuah pesan malam hari ini, yaitu tentang komitmen jemaat yang ada di Kolose. Ya, di sini Rasul Paulus menyampaikan supaya jemaat yang ada di Kolose memiliki komitmen hidup di dalam Kristus. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ada beberapa pesan, dari Rasul Paulus memberikan agar pesan tersebut juga dimiliki jemaat yang ada di Kolose. Ada 3 komitmen atau 3 langkah komitmen yang harus dipenuhi oleh jemaat yang ada di Kolose. Komitmen yang pertama, saudara, itu terdapat di dalam ayat yang pertama, yang bagian pertama tadi, yaitu di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-6. Di sana ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini anjuran Rasul Paulus untuk supaya jemaat di Kolose memiliki komitmen hidup tetap di dalam Dia. Ya. Hidup tetap di dalam Kristus ini sama dengan memiliki hidup tetap di dalam Kristus, itu sama dengan tidak memiliki kepercayaan yang lain. Ya, saudara, mengapa kita harus tetap hidup di dalam Kristus? Karena saudara jelas bahwa di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Kristus kita tinggal di dalam janjinya. Ya, di sana ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada jaminan, ada kepastian-kepastian, di mana semua apapun yang menjadikan sebuah kerinduan dalam pergumulan-pergumulan kita, kalau hidup seseorang ada di dalam Kristus, maka di situ ada sebuah perlindungan dan pemeliharaan. Ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, Tuhan punya segala macam cara untuk memberikan satu jalan keluar dalam kehidupan kita. Selama apa? Selama hidup kita berada di dalam Kristus. Kristus yang memiliki hidup, saudara, dan yang memberikan hidup kepada kita sekalian. Ya. Kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang, itu diberikan secara pasti jika seseorang tetap hidup tinggal di dalam Kristus. Jadi disinggung di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi hal yang pertama, komitmen yang pertama, Rasul Paulus menekankan bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, ini satu kunci pintu untuk
kita menerima segala janji-janji Tuhan kalau hidup kita tetap ada di dalam Kristus. Kemudian saudara, komitmen yang kedua di sana dikatakan, ada kalimat yang saya tekankan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya. Itu artinya bahwa hidup berakar di dalam Dia memiliki sebuah persekutuan yang sangat mendalam. Ada persekutuan yang erat sampai pada hidup yang melekat kepada Kristus. Kalau kita melihat sebuah gambaran dari fungsi dari sebuah persekutuan atau orang yang hidup berakar di dalam Kristus, ini ada satu pengertian daripada fungsi akar dari pembacaan kita ini. Akar itu memiliki fungsi yaitu menyerap air dan zat makanan, saudara. Kemudian juga menunjang berdirinya sebuah tumbuhan, membuat tumbuhan itu berdiri kokoh. Kemudian di sana akan memberikan satu kekuatan untuk mengikat. Jadi antara akar dan tanah itu begitu kuat, mengikat begitu kuat. Berakar dalam Kristus merupakan jaminan untuk sebuah pertumbuhan iman yang tetap, iman itu bisa terjaga, terpelihara, dan tetap kuat. Sebab saudara, Kristus adalah sumber utama kekuatan hidup. Dia yang akan memberikan makanan, baik itu secara jasmani maupun makanan secara rohani. Jadi gambaran daripada fungsi akar itu adalah sebuah jaminan untuk sebuah pertumbuhan iman, iman seseorang, dan juga untuk memberikan makanan baik secara jasmani maupun secara rohani. Saya kaitkan dengan 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang saya tekankan di 1 Korintus 15 ayat 58 ini ada satu kalimat persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran orang yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan akan memiliki juga iman yang kuat, akar yang kuat, iman yang kuat di dalam Kristus. Itu adalah pesan yang kedua, saudara. Komitmen, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kemudian komitmen yang ketiga. Komitmen yang ketiga adalah hendaklah hidupmu dibangun di atas Dia. Hendaklah hidupmu dibangun di atas Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, hidup dibangun di atas Dia itu artinya bahwa meletakkan seluruh dasar atau fondasi bangunan kehidupan kita itu di atas Kristus. Dibangun iman, bangunan rohani kita itu dibangun di atas Kristus. Saudara, apa arti membangun, saudara? Membangun itu adalah bangkit, berdiri, naik, atau membina, memperbaiki. Jadi di sana ada sebuah kegerakan, saudara, ada sebuah perubahan. Jadi arti kata dari membangun itu adalah membina, memperbaiki, dan terus naik dan naik. Ada sebuah perubahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal istilah dalam kata membangun ini. Dari awal, dari kita mulai hidup mengenal Kristus, menerima Kristus, dan memiliki Kristus, saudara, kita membangun satu hubungan
dengan Tuhan itu secara pribadi. Itu berbicara tentang kita membangun iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita agar tetap kuat. Dan juga ada istilah lain, yaitu membangun keluarga. Di sana ada suami, ada anak, ada istri. Kemudian juga di sana juga ada sebuah komunikasi, saudara. Ada sebuah hasil dari komunikasi, dari membangun keluarga ini, yaitu ada sebuah kerukunan, ada keharmonisan, dan ada kebahagiaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari semua apa yang kita bangun harus menunjukkan sebuah perubahan yang bermutu, berkualitas, dan bernilai di hadapan Tuhan. Ya, kita akan, saudara, melihat ada 2 contoh ya tentang bagaimana seseorang membangun hidupnya. Ada 2 dasar yang menjadi sebuah prioritas yang harus kita perhatikan dan harus kita mengerti, saudara. Kita akan melihat di dalam kitab Lukas, ya, Lukas 6 ayat 47 sampai yang ke-49. Demikian bunyinya, Lukas 6 ayat yang ke-47 sampai yang ke-49. Orang yang datang kepadaku, mendengar perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah, menggali dalam-dalam, meletakkannya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Ya, kemudian ayat berikutnya, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, hal ini menggambarkan bahwa ada 2 dasar, ya. Sebenarnya simpel saja, ada 2 dasar. Yang pertama, ya, dasar yang pertama itu adalah orang yang mendengarkan perkataanku, mendengarkan firman dan melakukannya. Itu sama dengan orang yang meletakkan dasar fondasinya di atas batu, saudara. Ketika air datang atau hujan datang atau air bah datang melanda rumah itu, maka rumah itu tidak digoyahkan, tidak dapat digoyahkan. Ya. Jadi bangunan kita, bangunan iman, kasih, dan pengharapan kita itu harus ada di atas dasar Kristus. Ya. Saudaraku, puji Tuhan, 3 pesan tadi, ya, 3 pesan tadi itu menjadikan sebuah komitmen dalam hidup kita, yaitu yang pertama, kita harus tetap memiliki hidup di dalam Kristus, apapun situasinya, apapun yang menjadikan sebuah pergumulan hidup kita. Seberat apapun hidup ini, kita mau tetap hidup kita di dalam Kristus. Kemudian hal yang kedua tadi, hendaklah hidupmu berakar. Hendaklah hidupmu berakar di dalam Kristus. Artinya bahwa hidup ini harus memiliki sebuah persekutuan yang dalam, ya, yang erat, dan persekutuan itu sampai melekat pada pokok, ya, pada pokok yaitu Kristus Yesus, saudara. Dan kemudian hal yang kedua, komitmen yang ketiga, ya, komitmen yang ketiga adalah hendaklah hidupmu dibangun di atas Kristus, di atas Dia. Jadi 3 pesan ini, ya, 3 pesan ini merupakan sebuah komitmen yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose sebagai pesan yang harus dikerjakan dalam kehidupan mereka, ya. Dan ini semua akan menjadikan hidup mereka tetap teguh di dalam iman kepada Kristus, hidup melimpah dengan syukur, yang artinya bahwa hidup penuh dengan
berkemenangan, hidup berkemenangan di dalam Kristus. Dari renungan kita malam hari ini, semuanya saya simpulkan bahwa berkomitmen itu adalah menjadikan benar-benar tolak ukur dari sebuah perubahan hidup yang berkualitas, saudara. Memiliki nilai, memiliki mutu, hidup yang berdampak bagi diri sendiri maupun juga hidup berdampak bagi sesama kita. Jadi biarlah renungan kita pada malam hari ini melalui PA kita mau memiliki hidup komitmen di dalam Kristus, komitmen yang berkualitas di dalam Kristus, dan itu menjadikan sebuah hal yang harus kita pertahankan, hidup tinggal tetap di dalam Kristus. Dan itu merupakan sebuah kunci agar kita tetap terus memiliki satu kehidupan yang kuat di dalam Kristus. Amin, firman Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kita akan Tuhan sama-sama Engkau Allah kami yang akhiri ibadah kita malam hari ini. Yang ajaib, kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup ini. Hari lepas hari hidup kami berada di dalam Kristus, dan kami boleh menikmati semua apa yang menjadikan janji-janji-Mu atas kehidupan kami. Karena kami yang hidup di dalam Kristus akan terus menikmati jaminan, pemeliharaan, pembelaan dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah pesan firman-Mu agar kami tetap boleh memiliki hidup yang berkomitmen dan memiliki kualitas iman yang benar-benar yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Berkati semua kami yang sudah bersama-sama bersekutu dalam ibadah PA malam hari ini. Setiap kami yang sudah mendengarkan pesan-pesan firman-Mu, Roh Kudus terus berkarya. Roh Kudus akan memberkati mereka semuanya dalam apapun kondisi mereka, Tuhan. Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka, agar semua kami yang telah mendengarkan firman-Mu menikmati satu persekutuan yang indah. Janji-janji Tuhan akan dinyatakan dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, biar kami tetap Tuhan tinggal di dalam Kristus, dan kami boleh melihat mujizat-mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah ini. Kami bersyukur dan kami akan percaya bahwa hari-hari hidup kami ke depan akan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah PA malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian.